kabel gas ini kan terlalu kendor, dia sering mati apabila mobil pas naik. Selamat siang, Mas. Oh, dari mana? Cari makan, lapar. Pesan apa nih? Nah, cari makan. Pempek. Iya dong, klik Makan kita. Makan apa? coba pempek Palembang. Namanya punya istrinya ya. Punya istri ya, Bu ya? Bukan baru, nggak syukuran itu. Nggak lu Mas Koko, ini mobil apa ya? Boleh nggak dijelasin? Saya tuh pengen punya kayak gini untuk standar adventure ya, yang bukan untuk yang balap. Bisa nggak dijelasin ini apa? Dan basicnya ini kayaknya mobil TAF ya. Jadi mobil ini basicnya adalah TAF F70 tahun 87. Jadi mobil ini kepengen dibikin untuk mobil adventure. Dia bilang, owner bilang dia kepengen mobil adventure yang tangguh, dan mobil ini bisa dipakai untuk di semua event, baik yang event lokal maupun event nasional. Maka dia datang ke sini meminta saya untuk merubah mobil ini menjadi mobil yang ada dipakai di Taekwondo. Yuk kita ulas mobil ini supaya teman-teman bisa jelas untuk mengetahui apa yang ada di sini. Jadi di depan memakai 8274 M50 tapi sudah dimodifikasi. Kita panjangkan dengan alasan mempergunakan plasma ukuran 14 mili dan panjang sekitar 40 meter. Terus motor wheel dia menggunakan 9,5 XP dan cylinder wheels menggunakan Warn dengan kapasitas sekitar kurang lebih 300 ampere. Kabel kita menggunakan 50 mili. Mesin kita masih memakai standar, cuman kita tambahkan turbo berikut dengan terkelap. Alternator kita juga menambahkan lagi, kita tambahkan satu alternator lagi karena kebutuhan untuk winch ini. Jadi kita tidak mau kalau sampai nanti kebutuhan listrik kita kebutuhan listrik atau suplai listrik ini berkurang. Lalu di sebelah sini kita juga menambahkan pompa solar. Pompa solar ini kita tambahkan di sini sebagai backup apabila pas posisi mobil itu menanjak, solar masih dengan leluasa untuk dihisap yang akan dialirkan menuju ke bospop. Lalu untuk spek mesin ini sendiri, mesin ini selain kita tambahkan turbo, kita blueprint ulang, kita tata ulang semuanya, kita balance semuanya, kita balance untuk crankshaftnya supaya mesin ini benar-benar balance sehingga performa yang dihasilkan oleh mesin ini bisa maksimal. Jadi kita udah nggak mau tanggung-tanggung lagi karena kebutuhan mesin ini dan mobil ini dipakainya memang benar-benar dipakai khusus untuk di adventure off-road. Untuk garda depan saya menggunakan garda Toyota FJ40, tapi di dalamnya ini sudah bukan benda lagi. Jadi di dalam ini untuk as roda kita sudah memakai produk aftermarket yang berbahan dasar kromoli dengan alasan supaya untuk manuver-manuver dan di trek-trek yang berat dia lebih tahan. Dengan alasan supaya untuk manuver-manuver dan untuk di trek-trek yang berat dia lebih tahan. Untuk diisi gardanya sendiri, perbandingan gigi kita juga sudah rubah dari perbandingan gigi yang standarnya FJ40 kita sudah rubah juga. Lalu kita menambahkan air locker.
air locker di gardan depan itu dia bisa diaktifkan maupun dinonaktifkan menurut kebutuhan. Di bagian tirot yang aslinya sudah kita tidak pakai, kita ganti dengan pillow ball. Pillow ball ini kita juga menggunakan yang heavy duty berbahan dasar chromoly. Dengan alasan juga karena kebutuhan yang memang benar-benar harus kuat, maka kita pilih yang ini, yang kita padukan dengan pipa seamless. Lalu untuk worm steer kita juga udah ganti dari aslinya bawaan dari TAF, kita ganti pakai punyanya Toyota Land Cruiser VX80 dengan alasan yang sama lagi, karena punya VX80 sudah terkenal sekali kekuatannya, maka kita tidak mau tanggung-tanggung dengan risiko yang akan lebih besar, maka kita putuskan untuk memakai ini. Shockbreaker kita juga sudah memakai yang produk aftermarket, ya sudah double action karena kebutuhan juga, maka pilihan shockbreaker ini yang kita tentukan untuk dipasang di mobil ini untuk menunjang performa di bagian suspensi. Untuk per juga sebenarnya per ini masih asli dari bawaan TAF. Saya mencoba di mobil kali ini, saya mencoba mau melihat sampai di mana kekuatan per aslinya TAF ini. Ternyata setelah kita modifikasi, asal modifikasi kita benar, ternyata TAF ini juga kuat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa apakah kalau pakai pernya bawaan TAF itu nggak kuat atau gimana. Enggak, ternyata kita udah beberapa event kita pakai kuat, cuman memang ada langkah-langkah atau ada trik-trik tersendiri yang harus dilakukan untuk memperkuat per tersebut. Untuk sistem pengereman, karena memang aslinya dari bawaan mobil FJ40 itu masih drum, maka tidak akan mungkin kita pakai lagi. Jadi kita ganti dengan disc brake dengan alasan kalau kita memakai sistem pengereman disc brake, ya sudah satu, tidak akan ada namanya gangguan rem macet, lalu bocor. Untuk kemungkinan bocor dia juga sangat-sangat tinggi. Intinya kalau kendaraan-kendaraan untuk off-road wajib lah. Lalu untuk per, tadi kita udah bahas yang di depan pakai masih aslinya punya TAF. Nah, yang di belakang sama, saya juga memakai per dari bawaan mobil, cuman sudah kita upgrade lagi. Jadi kalau kita lihat sepintas, jumlah lembarnya, jumlah daun pernya sudah lebih banyak dibanding yang standarnya. Untuk busing-busing kita custom sendiri supaya lebih kuat dan tahan terhadap segala macam tanah atau air yang akan merusak dari karet-karet busing itu tersebut. Kopel atau drivetrainnya dia sudah pakai yang punya Toyota juga, kita pakai yang punya Toyota, pakai punya Toyota FJ40 juga, karena dengan alasan punya FJ40 itu dia lebih kuat. Jadi kalau gardan kita sudah pakai Toyota, untuk gardan belakang karena di gardan depannya kita pakai FJ40, maka yang di belakang juga pakai FJ40. Cuman bedanya adalah kalau yang di belakang untuk as roda kita masih pakai yang bawaannya FJ40, tapi berhenti wajib yang nggak boleh dilupakan adalah air locker. Jadi air locker itu tetap wajib kita pasang, karena air locker itu batunya memang harus di gardan belakang. Ini adalah ruang pengendali untuk mobil ini. Jadi si driver itu tempat kerjanya di sini. Wheel steer kita memakai produk aftermarket dengan alasan supaya lebih kompak atau lebih nyaman aja dia dalam menggenggam lingkar kemudinya. Jadi untuk bagian dashboard
karena saya sudah memasangkan roll cage di sini, untuk pemakaian dashboard standar menyulitkan. Jadi kita putuskan untuk mengganti dashboard ini dengan plat aluminium. Di instrumen ini ada voltmeter, ada pressure oli, dan ada untuk indikator temperatur mesin. Lalu untuk tombol yang 3 biji ini yang pertama ini adalah untuk tombol locker di roda belakang. Lalu yang ini untuk di roda bagian depan, dan inti untuk mengatur on off-nya kompresor dari air locker tersebut. Lalu di sini kalau kita lihat, ini ada beberapa macam tombol-tombol lagi. Ini untuk penerangan, ini khusus untuk penerangan, kita taruh di sini. Lalu di bawahnya, di sini kita memakai monolever untuk menggerakkan winch bagian depan. Lalu di sini ada cut off, dan di sini ada switch lagi, ini untuk menggerakkan winch di bagian belakang. Nah, di bawahnya kita tempatkan untuk relay-relaynya di sini untuk supaya memudahkan apabila terjadi masalah. Jadi kita bisa langsung cepat untuk membenahinya. Di bawah ini hanya sedikit aja. Di sini ada sekring. Jadi sekring dari mobil ini kita peringkas, kita taruh di dalam. Juga alasannya adalah untuk memudahkan apabila terjadi korsleting, kita bisa dengan cepat untuk mengetahuinya sekaligus untuk membenahinya. Di bawah yang shifter kecil ini ada shifter untuk transfer case. Jadi ini untuk menggerakkan dari 4x2 ke 4x4, terus lalu ke netral, dan untuk high dan low nya ada di sini semua. Jadi ini hanya satu shifter yang untuk mengoperasikan transfer case tersebut. Kalau di sini standar ya. Jadi ini shifter untuk transmisi. Transmisinya kita masih menggunakan aslinya ini ATEV. Lalu di belakangnya kita masih menggunakan handbrake. Jadi handbrake dari mobil ini masih diaktifkan karena untuk kebutuhan tertentu kadang-kadang kita harus memakai handbrake. Kita pakai untuk sebuah event itu radio komunikasi sangat-sangat penting, karena ada beberapa tempat itu biasanya blank spot atau sinyal handphone nggak ada. Jadi ini penting banget ini. Jok lebih baiknya memakai yang paket seat, atau kalau ada yang kurang banget paket seat itu adalah jok yang menyatu satu kesatuan gini. Jadi tidak bisa di set untuk rebah atau bergerak lah, istilahnya dia bergerak, karena kita nggak tahu tiba-tiba kita dapat di medan-medan yang ekstrem itu kadang-kadang suka jok itu patah, pas di engselnya itu dia suka patah. Terima kasih, tadi sudah diulas semuanya tentang TAF yang mau dipakai untuk event yang akan datang. Kira-kira kapan ini TAF mau bisa dioperasikan untuk di outdoornya? Kapan aku bisa ditantang lagi untuk mencoba TAF ini ya? Berani. Benar. Benar. Kalau memang berani,
memang ini kita ada rencana mau uji coba mobil ini untuk dipersiapkan di event selanjutnya. Jadi tunggu aja tanggal mainnya ya.